Pernah nggak sih waktu sekolah dulu kita suka bertanya-tanya soal aturan-aturan yang kelihatannya sepele? Nah, kali ini kita akan coba bongkar apa sih makna filosofis di balik semua aturan itu. Siap? Yuk kita mulai. Nah, ini dia nih pertanyaan klasiknya. Pertanyaan yang kayaknya pernah ada di kepala kita semua waktu masih sekolah. Kenapa sih kok banyak banget aturan soal penampilan? Kelihatannya kan nggak ada hubungannya sama pelajaran, bener nggak? Dan ini nih biasanya alasan utamanya. Para siswa mikir, rambut saya panjang, tapi saya tetap bisa ngerjain soal matematika kok. Kuku saya panjang, tapi saya ngerti-ngerti aja pelajaran IPA. Ya, pemikiran yang wajar banget, tapi ternyata ada makna yang lebih dalam di baliknya. Ini yang sering disebut sebagai kurikulum tersembunyi. Oke, dari pertanyaan-pertanyaan tadi, yuk kita mulai perjalanan kita menggali makna di balik aturan-aturan yang kelihatannya sederhana ini. Pertama-tama, kita bakal lihat dari sisi individu dulu ya. Ini semua tentang cermin diri dan disiplin yang dibangun dari hal-hal kecil. Jadi, poin pentingnya tuh sebenarnya ini. Kerapian itu bukan cuma soal penampilan luar. Waktu seorang siswa datang dengan seragam bersih dan rambut rapi, dia itu sebenarnya lagi nunjukin kalau dia menghargai dirinya sendiri. Ini adalah bentuk tanggung jawab personal pertama yang diajarkan. Nah, yang keren dari sini adalah gimana pelajaran kecil ini bisa punya dampak besar buat masa depan. Belajar tampil rapi dari sekarang, itu jadi pondasi buat etika profesional nanti. Ini latihan karakter yang bikin seseorang lebih dihargai di dunia kerja dan dimanapun dia berada. Ini nih, jantungnya pendidikan karakter. Kita semua tahu nasihat itu penting ya, tapi seringnya kan cuma masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Disiplin yang beneran nempel di diri kita itu justru lahir dari tindakan-tindakan kecil yang kita ulang-ulang setiap hari. Dan slide ini nunjukin perbedaannya dengan jelas banget. Lihat deh, nasihat itu cuma didengerin dan gampang banget dilupain. Tapi kebiasaan, kayak potong kuku rutin atau pastiin seragam rapi, itu dilakukan terus-terusan sampai akhirnya ngebentuk karakter kita jadi kuat dan nempel terus. Oke, tadi kan kita ngomongin soal diri sendiri. Sekarang kita geser sedikit ke manfaatnya buat orang banyak, buat komunitas sekolah, yaitu kesetaraan dan keamanan. Nah, ini dia kritik yang paling sering muncul soal seragam. Banyak yang ngerasa seragam itu membunuh kreativitas, membunuh keunikan diri. Tapi apa benar gitu? Coba deh kita lihat dari sudut pandang lain. Ternyata seragam itu fungsinya justru sebaliknya. Seragam itu alat penyamarataan yang luar biasa. Dengan seragam, jadi nggak kelihatan lagi mana yang dari keluarga kaya, mana yang dari keluarga sederhana. Nggak ada lagi pamer baju mahal atau minder karena bajunya biasa aja. Semuanya sama. Dan ini tujuan utamanya. Di kelas, satu-satunya yang harusnya jadi pembeda itu ya semangatnya, usahanya, prestasinya. Bukan status sosial atau kekayaan orang tuanya. Seragam memastikan fokusnya tetap ke pelajaran. Selain soal kesetaraan, ada juga aspek kesehatan dan keamanan. Aturan potong kuku, contohnya, itu alasannya praktis dan ilmiah banget. Di sini, alur bahayanya jelas banget. Kuku panjang itu tempat kuman bersarang yang akhirnya bisa jadi sumber penyakit buat diri sendiri dan teman-teman sekelas. Hal yang sama berlaku buat aturan lain. Rambut yang terlalu panjang, ya jelas bisa ganggu konsentrasi pas lagi nulis atau baca. Sepatu yang seragam bukan cuma bikin rapi, tapi juga memastikan semua siswa pakai sepatu yang aman buat aktivitas di sekolah. Semuanya demi kenyamanan dan keamanan bersama. Oke, jadi apa sih pelajaran terbesar dari semua ini? Intinya, pendidikan sejati itu bukan cuma soal ngisi otak, tapi juga membentuk hati, sikap, dan perilaku. Setelah kita bongkar bareng-bareng, jadi kelihatan kan? Aturan-aturan yang sering kita anggap remeh, itu sebenarnya punya filosofi pendidikan yang dalam banget. Dari potong kuku sampai pakai seragam, semuanya itu bagian dari sebuah pelajaran besar yang tersembunyi. Ini penting banget buat kita ingat. Tujuan akhir sekolah itu bukan buat nyetak robot-robot pintar yang hafal rumus doang, tapi buat ngebentuk manusia yang berkarakter, yang punya sikap dan perilaku yang baik. Jadi setiap kali seorang siswa ngerapiin rambutnya, mastiin kukunya bersih, atau pakai seragamnya dengan benar, sebenarnya mereka lagi latihan buat sebuah pelajaran yang jauh lebih besar dan lebih penting dalam hidup. Pelajaran tentang belajar menghargai diri sendiri, orang lain dan kehidupan itu sendiri. Dan inilah pada akhirnya inti sejati dari semua aturan dan disiplin yang diajarkan di sekolah. Sebuah pelajaran yang akan mereka bawa terus, bahkan lama setelah mereka lupa semua rumus dan teori di kelas.